Karim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala' ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah yang semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pembahasan kita hari ini insyaallah hadirin tentang keutamaan daripada bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban tentunya adalah bulan yang sangat mulia. Bagaimana tidak mulia, sebab Nabi Muhammad menisbahkan bulan Sya'ban kepada dirinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi Muhammad, Rajab itu bulannya Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulannya saya, kata Nabi Muhammad, dan Ramadan bulan untuk umatku. Maka kita tahu ayolah ahbab, apapun yang dinisbahkan kepada Rasulullah jadi mulia, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad, semuanya jadi mulia. Maka ketika bulan Sya'ban dinisbahkan kepada Rasulullah, maka bulan Sya'ban bukan bulan yang sembarangan, tapi bulan yang memiliki rahasia yang luar biasa hadirin. Kalau kita kaji apa sih yang terjadi pada bulan Sya'ban, tentunya banyak sekali hadirin. Sebagaimana disebutkan di dalam sejarah atau di dalam sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara hal-hal yang terjadi pada bulan Sya'ban yaitu pertama, diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Artinya pada bulan Sya'ban ini datang wahyu dari Allah perintah puasa Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Kemudian pada bulan Sya'ban juga ayolah ahbab, perintah zakat ini juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu perintah zakat juga diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan pada bulan Sya'ban ini pula terjadi tahwilul kiblah, pindahnya kiblat. Yang mana dahulu hadirin ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, tentunya kiblat yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kiblatnya para anbiya sebelumnya. Yang mana kiblat sebelum Nabi Muhammad atau kiblatnya para anbiya, kiblatnya para mursalin, yaitu Baitul Maqdis. Yang saat ini sedang dalam keadaan kita ketahui insyaallah umat Islam di Palestina diberi kemerdekaan dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil dahulu kiblat kita itu ke Baitul Maqdis hadirin. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekkah Al-Mukarramah sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, itu Nabi Muhammad kalau sholat, Bapak Ibu sekalian, menghadapnya ke Baitul Maqdis. Cuman Nabi pilih posisi di depan Ka'bah, sehingga Nabi sholatnya itu di Mekkah Pak, menghadap ke Ka'bah dan arah Baitul Maqdis. Di mana itu arah tempat sholatnya Nabi sebelum hijrah? Tempat sholatnya Nabi sebelum hijrah hadirin itu di antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Arti kalau antum lihat Ka'bah persegi 4, kemudian ada setengah lingkaran, itu namanya Hijr Ismail namanya. Hijr Ismail itu kedua sudutnya dinamakan Rukun Syamiyin. Nah, jadi Nabi Muhammad kalau sholat nih di arah belakangnya. Jadi tidak menghadap ke Hijr Ismail, tapi di arah yang sejajar dengan Hijr Ismail. Artinya kalau orang tawaf muter seperti ini sebelum Hajarul Aswad namanya tiang Rukun Yamani. Kemudian tiang berikutnya baru yang ada Hajarul Aswad. Nah, Rasulullah sholat di antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad biar menghadap ke Syam. Sebab Baitul Maqdis adanya di Syam, di Syria, di Palestina hadirin. Maka Nabi Muhammad sholat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Namun ketika Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, tentunya arah Baitul Maqdis bukan sejajar dengan arah Ka'bah, sehingga Nabi kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis tidak pernah menghadap kepada Ka'bah. Dan itu berlangsung beberapa bulan, bahkan berlangsung setahun lebih hadirin, sampai Rasulullah pun rindu kepada Ka'bah.
dan setiap hari melihat, mendongakkan matanya, mukanya ke langit menunggu datangnya Jibril alaihi salam. Kali aja tak turun wahyu akan dipindahkan kiblat. Subhanallah, ternyata harapan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Ya Muhammad, kami melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, melihat wajahmu kau selalu dongakkan ke langit, mengharapkan turunnya wahyu perpindahan kiblat. Maka sekarang ya Rasulullah, kami pindahkan kiblat ke tempat yang kau ridhai, ke tempat yang kau suka. Engkau ingin Ka'bah jadi kiblatmu, saya pindahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun terjadi pada bulan Sya'ban, perpindahan kiblat hadirin. Makanya kalau antum Bapak Ibu sekalian punya kesempatan pergi ke Madinah Al-Munawwarah, di sana ada namanya Masjid Kiblatain. Apa itu Masjid Kiblatain? Sebab waktu turun wahyu perpindahan kiblat ke arah Ka'bah, maka Rasulullah mengutus sahabat untuk mengabarkan kepada orang-orang bahwa sekarang kiblatnya kita umat Islam bukan lagi ke Baitul Maqdis, tapi kiblat kita adalah kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka subhanallah, didapatkan ada sekelompok orang lagi sholat, diteriakan, "Ya fulan, hei Ka'bah, kiblat sudah pindah, sekarang pindah ke Ka'bah." Maka ini sahabat yang sedang sholat menghadap Baitul Maqdis tidak membatalkan sholat Bapak Ibu sekalian, tapi langsung mengarahkan dirinya ke arah Ka'bah. Makanya akhirnya itu masjid, tempat itu dibangun masjid, dinamakan Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Sebab waktu turun wahyu tersebut mereka sedang mendirikan sholat dan mereka pindah ke arah kiblat yang sebenarnya yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada bulan Sya'ban hadirin, terjadi hal yang menakjubkan daripada mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbelahnya bulan. Ketika datang orang-orang kafir Mekah yang selalu menuntut akan kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad, mereka pun mengatakan, "Ya Muhammad, kalau memang benar yang kau sampaikan, ajaran yang kau bawa ini benar, maka tolong tunjukkan buktinya." Maka Nabi Muhammad bertanya, "Bukti apa lagi yang kalian inginkan?" Maka mereka dengan angkuhnya memberikan permintaan kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan kebenaran Islam dengan cara yang tidak masuk akal mereka. Mereka bilang, "Ya Muhammad, kalau memang benar yang kau bawa itu benar, tidak salah, ini bulan purnama tolong belah. Ini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban hadirin. Ya, belah bulan gimana caranya? Kalau hitungan manusia sulit, tapi kalau bagi Allah sangat mudah hadirin." Maka Nabi Muhammad berkata, "Kalau memang aku bisa membelah bulan ini, apakah kalian akan beriman?" Mereka katakan, "Kalau memang itu terjadi ya Muhammad, buat apa kami ingkari engkau? Kami bakal masuk Islam bersama engkau." Sebab di mata mereka ini sesuatu yang mustahil. Maka Nabi Muhammad dengan izin Allah, dan Allah berikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengangkat tangannya mengarahkan ke arah bulan, kemudian membelahnya dengan tangannya seperti ini. Ketika diturunkan tangan Rasulullah seperti ini, bulan pun terbelah menjadi dua hadirin. Dan subhanallah, bukan cuma terbelah seperti ada garis hitam begitu, tapi dalam riwayat sirah itu Nabi pun setengah bulan tersebut Nabi geser dengan tangannya seperti ini, hingga bulan terlihat benar-benar terpisah, yang ada di atas dan satu lagi berada di atas Jabal Abi Qubais. Ya, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka. Kemudian mereka takjub dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Kemudian Nabi pun mengembalikan dan merapatkan kembali bulan tersebut seperti semula lagi. Namun al-hijab kalau sudah menutupi hati seseorang, ya, hawa nafsu ketika sudah menguasai hati seseorang, hal yang luar biasa ditampakkan, tetap tidak membawa hidayah bagi mereka. Mereka malah berkata, "Muhammad tukang sihir." Padahal sudah ditunjukkan, padahal mereka yang minta, ditunjukkan oleh Nabi Muhammad berkat izin Allah. Tapi mereka mengatakan, "Ya Muhammad, engkau ini adalah tukang sihir. Tapi nanti ya Muhammad, kita buktikan kebenaran yang kau dakwahkan ini." Kapan? Nanti pada saat musim haji. Sebab yang namanya sihir Bapak Ibu sekalian, itu nggak bakal berlaku dan tidak ada athar kepada orang selain kampung tersebut. Ya, makanya ada orang bilang, "Ini Israel macam-macam udah kirimin santet aja dari gak bakal nyampe hadirin." Jadi intinya mereka beranggapan tuh sihir itu hanya lokal, ya, tidak bisa keluar hadirin. Mereka bilang nanti pada musim haji ya Muhammad,
Kita buktikan. Kita tanyakan kepada orang yang datang dari Yaman. Kita tanyakan orang-orang yang datang dari Syam. Kita tanyakan dari orang-orang yang dari Mesir dan Afrika. Kita tanya, apa yang kalian lihat pada malam nisfu Sya'ban? Kalau mereka menyaksikan sebagaimana kita lihat, berarti yang kau bawa adalah benar ya Muhammad. Kata Rasulullah, silahkan. Sebab mukjizat Nabi Muhammad tidak hitungan lokal, hadirin. Mukjizat Nabi Muhammad menyeluruh. Subhanallah, beberapa bulan kemudian pada musim haji, sebab musim haji pada bulan Zulhijjah. Ini kejadian pada bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 4 bulan berikut dari kejadian tersebut. Datang rombongan dari Yaman, datang dari Syam, dari berbagai macam penjuru dunia. Ketika datang, yang ditanya sama orang-orang Mekah, apa yang kalian lihat pada malam nisfu Sya'ban? Maka semuanya serentak menjawab, kami melihat sesuatu yang menakjubkan. Apa yang kalian lihat? Kami lihat bulan terbelah menjadi 2. Subhanallah. Bahkan guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau menyatakan, hadirin, itu di Cina, Bu, terdapat prasasti dengan tulisan Cina kuno. Ketika diartikan tulisan tersebut, ternyata tertulis ini tulisan dibuat pada saat bulan terbelah menjadi 2. Subhanallah. Namun kembali lagi, kalau hati sudah terhijab, mereka pun berkata, sungguh sihir Muhammad sudah mendunia. Tetap agak percaya, hadirin. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang menarik dan banyak hal, hadirin, kalau kita mau bahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Nah, pada bulan Sya'ban ini Nabi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memperbanyak ibadah, khususnya puasa. Sayyidina satu sahabat bin Hibbi Rasulillah, Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid bin Haritha, beliau memperhatikan Nabi kalau bulan Sya'ban puasa terus, Pak. Tidak seperti bulan-bulan lainnya. Kalau Ramadan memang wajib puasa, tapi selain Ramadan itu Nabi tidak melazimkan puasa seperti bulan Sya'ban. Maka ditanya oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, mali arak, kenapa sih saya lihat, saya dapatkan engkau ini di bulan Sya'ban banyak puasa, padahal tidak wajib ya Rasulullah dibandingkan bulan yang lainnya. Maka dijawab oleh Rasulullah, ya Usamah, sesungguhnya ini bulan Sya'ban adalah bulan yang mana banyak orang lalai darinya. Orang cuma melihat bulan Rajab, bulan yang agung, ya, terjadi peristiwa Isra Mi'raj dan lain-lainnya, Syahrul Hurum, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran bahwa bulan itu ada 12, di antara 12 ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Satu kata Nabi Muhammad, 3 yang bersambung berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, yang terpisah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang memang dimuliakan sama orang-orang Arab, hadirin. Sedangkan yang berikutnya bulan Ramadan, juga bulan yang dimuliakan oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, tengah-tengahnya ini bulan Sya'ban. Kata Nabi, syahrun yaghfulun nas anhu, bulan yang banyak orang lalai darinya. Orang memuliakan Rajab dan Ramadan, Sya'ban dianggap remeh, kata Rasulullah. Dan pada bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, bulan saat Allah diangkat laporan amal manusia setahun. Jadi kita nih, perbuatan kita, Bu, Pak, selama 1 tahun, ini sampai duduknya kita saat ini bakal nyampe laporannya ke Allah. Kapan? Pada bulan Sya'ban. Maka kata Rasulullah, saya berharap, ya, ketika diangkat, saya sedang melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Cuman ingat, hadirin, ini karena waktu yang sangat mendesak, jadi saya harus buru-buru, jangan sampai kita salah memahami. Jadi puasa di bulan Sya'ban itu dianjurkan, hadirin, layaknya di bulan Rajab, ya, dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Taib. Namun pertengahan kedua di bulan Sya'ban banyak dibahas oleh para fuqaha dan para ulama-ulama kita. Itu puasa, Bapak Ibu sekalian, di paruh kedua bulan Sya'ban dilarang. Ya. Lalu bagaimana sekarang kita mau menggabungkan hadis tadi Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tapi ada larangan paruh kedua di bulan Sya'ban, yakni 16 sampai akhir Sya'ban dilarang melakukan ibadah puasa.
Saya bakal jelaskan sedikit dari ilmu fikihnya hadirin. Ada berpuasa di paruh kedua di bulan Sya'ban, 16 hingga akhir bulan Sya'ban hingga Ramadan, itu diharamkan puasa kecuali karena 5 sebab. Kalau ada 5 sebab ini tidak diharamkan. Kalau ada 5 sebab ini tidak diharamkan. Salah satu aja nggak haram. Apa itu? Yang pertama, kalau memang dia sambungkan dari hari sebelumnya. Kalau hari ke-15 dia puasa, maka 16 boleh puasa, 17 boleh puasa, terus sampai akhir. Kalau dia puasa 15 puasa, 16 puasa, 17 enggak. Libur dulu ya, 17 Sya'ban. 18 boleh puasa, enggak boleh lagi sudah. Sebab syaratnya kalau dia mau puasa full, sambungkan dulu dari tanggal 15. Jadi biar nyambung dari paruh sebelumnya. Tapi kalau kita khususkan 16 Sya'ban kita puasa, hadza haram. Jadi intinya hadirin, kalau disambungkan dengan yang sebelumnya, maka boleh, asal nyambung terus. Kapan dia berhenti, selesai, tidak boleh lagi disambung. Jelas ya? Yang kedua, kalau sudah dijadikan rutinitas, kayak orang puasa Senin Kamis, Bapak Ibu sekalian. Puasa Senin Kamis, Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Pas hari Kamis bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban. Dia kan nggak sambung nih, 15 Sya'ban nggak puasa, 16 Sya'ban nggak puasa. Cuman pas tanggal 17 Sya'ban hari Kamis udah jadi rutinitas dia. Puasa Senin Kamis. Ini pun tidak haram. Asal sudah dirutinkan maka tidak haram. Baik. Yang berikutnya hadirin, tidak diharamkan puasa di paruh kedua bulan Sya'ban kalau seandainya dia itu untuk membayar hutang puasa. Hutang puasa ini banyak, kadang-kadang kita kalau Ramadan kemarin ada beberapa hari batal puasa, ini khususnya kaum wanita ada halangan nggak puasa, kemudian mau qadanya ntar deh, baru bulan Syawal Lebaran masih mau qada puasa, nanti aja deh Syawal lewat, Zulqa'dah waduh banyak urusan kondangan di mana-mana, Zulhijjah urusan ini urusan itu, Muharram, sampai akhirnya udah mepet tanggal 18 Sya'ban baru ingat, ya masih ada seminggu belum diqadha. Gimana sekarang mengqadha puasa di paruh kedua Sya'ban? Boleh hadirin, mengqadha puasa di paruh kedua bulan Sya'ban tidak diharamkan. Kemudian yang keempat, kapan dibolehkan? Kalau seandainya datang perintah dari hakim atau dari pemerintah. Contoh, ngalamin panceklik, lama nggak turun hujan, maka pemerintah mewajibkan masyarakat untuk puasa 3 hari, hari keempat kita istisqa, atau hari ketiga kita istisqa. Jadi puasa nih 3 hari Bu. Maka perintah dari hakim atau dari pemerintah kita hukumnya wajib dilaksanakan. Untuk si pemerintah kita nggak pernah mewajibkan ya, cuman anjuran ayo puasa. Kalau dia bilang wajib, saya perintahkan kalian puasa, jadi wajib hukumnya. Yang kayak gini tidak haram. Yang kelima hadirin, tidak haram puasa di paruh kedua bulan Sya'ban kalau seandainya dia membayar kafarah. Untuk membayar kafarah. Gimana bayar kafarah? Bayar kafarah contohnya dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh para ulama, untuk menembus dosanya adalah dengan membayar kafarah, dan kebanyakan di antara cara membayar kafarah dengan puasa. Maka kalau dia puasa untuk membayar kafarah maka tidak diharamkan. Jadi ini 5 hal tidak dilarang orang untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau Anda mau puasa dari tanggal 1 Sya'ban hingga 30 Sya'ban non-stop tiap hari puasa, boleh, monggo, silahkan. Yang nggak boleh itu kalau seandainya hari pertama sampai hari ke-15 nggak pernah puasa, giliran 16 mau puasa, bukan karena bukan karena kafarah, bukan karena untuk mengqadha puasa, tapi pengen puasa aja, hadza hukumnya haram. Maka jelas insyaallah nih waktu tinggal sedikit lagi ya, sampai jam 1 kan. Tanya jawab apa gimana? Tanya jawab. Boleh. Ini karena keterbatasan waktu hadirin, saya berikan waktu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Baik yang kita bahas memang harus nggak cukup dengan waktu yang singkat, tapi ala kulli hal insyaallah sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tafadhol yang punya pertanyaan silahkan.
Baik para jemaah sekalian, saya berkenan untuk dua pertanyaan. Satu mungkin dari ibu-ibu, satu lagi dari bapak-bapak. Mungkin dari bapak dulu bertanya sebelumnya tentang bulan Sya'ban yang kemudian amalannya dijelaskan oleh Habibana. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Atau dari ibu dulu yang di belakang itu. Bertanya, itu tadi kan disinggung oleh Habibana tuh. Ibu biasanya kalau Ramadan itu kan suka bolong-bolong tuh. Itu bagaimana tuh cara niatnya, mengkodenya bagaimana? Mungkin aja ibu buatin, bertanya buatin, biasa bertanya. Bapak, ya? Enggak ada. Enggak ada. Saya kalau enggak ada saya mau lengkapin lagi sedikit pembahasan. Kalau enggak ada. Juga dinyatakan hadirin ada 5 malam yang mana setiap doa itu bakal diijabah dan dikabulkan Allah. Maka ini sangat dianjurkan pada 5 malam ini untuk berusaha memperbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama malam Jumat. Setiap seminggu sekali nih. Tiap malam Jumat itu Bu, kayak nanti malam nih, doa apapun diijabah oleh Allah. Yang kedua, malam Idul Fitri, yakni malam takbiran. Kemudian yang ketiga, malam Idul Adha. Ya, malam Idul Adha, malam takbiran juga. Yang keempat, malam awal Rajab, malam pertama Rajab udah berlalu. Yang terakhir malam nisfu Sya'ban. Ini yang bakal datang sama kita. Ini saat kita memperbanyak doa pada Allah, apapun yang kita inginkan minta sama Allah. Hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Jangan sibukkan dengan hal yang sia-sia. Mumpung nih Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan bagi kita, ayo yang mau doa silahkan doa. Ini malam nisfu Sya'ban, malam mustajabnya doa kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain ini malam yang juga dikabulkan doa, makanya banyak ulama-ulama kita ngajarin Bapak Ibu sekalian, di malam nisfu Sya'ban itu dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Dengan niat agar niat pertama dipanjangkan usia dalam keadaan sehat wal afiat. Niat yang kedua biar tertolak bala. Niat ketiga agar dia diberikan kekayaan zahir batin. Jadi enggak mengharap bantuan dari makhluk, tapi istighna anin nas. Artinya Allah berikan dia iffah, kehormatan, dan Allah berikan dia rezeki yang berlimpah. Ini dengan 3 niat tersebut saya harapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak meninggalkannya pada malam nisfu Sya'ban. Mau baca sendiri-sendiri boleh, mau baca bareng-bareng juga boleh, mau lakukan ba'dal maghrib boleh, mau lakukan ba'dal isya juga boleh. Yang penting malam nisfu Sya'ban. Kalau timbul pertanyaan, Habib, kenapa surah Yasin? Kenapa enggak surah yang lain? Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak lebih atau kurang? Ini jawabannya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita mau baca surah apapun boleh kok. Mau baca surah Al-Baqarah, silahkan baca surah Al-Baqarah 3 kali. Lalu kenapa dipilih surah Yasin? Begini, sebab dalam riwayat hadis surah Yasin 5 quri'atlah. Surah Yasin itu adalah surah yang mana kita bakal mendapatkan qabulul hajat dengan niat apapun yang kita ingin niatkan. Maka itu surah Yasin yang dipilih, bukan surah yang lain. Sebab setiap surah dari Al-Quran punya fadilah, punya keutamaan, punya kelebihan. Nah, di antara keutamaan surah Yasin adalah tadi, pertama untuk dikabulkan hajat. Sedangkan kita pengen minta hajat. Kemudian yang juga dalam surah Yasin itu hadirin kata Nabi, ghalbul Quran, intisarinya Al-Quran. Intisari Al-Quran ada pada surah Yasin. Makanya dipilihlah waktu yang mulia tersebut, intisari Al-Quran surah Yasin, dipilihlah surah Yasin. Kenapa 3 kali? Maka dijawab oleh ulama, kita mau baca sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, mau 5 kali juga boleh. Cuman ulama-ulama kita lebih condongnya 3 kali. Pertama hitungannya witir. Kalau 1 mah kebangetan. Mentang-mentang witir, kalau kita salat witir Pak 1 rakaat, yang penting witir, cuman kebangetan banget 1 rakaat. Paling enggak 3 rakaat deh paling minimal gitu. Nah begitu juga dipilih surah Yasin bacanya 3 kali. Witir itu bagus. Innallaha witir yuhibbul witra. Allah itu satu dan menyukai sesuatu hitungan ganjil, maka dipilihlah hitungan ganjil 3 paling minimal. Kita mau baca 5 boleh, 7 boleh, cuman takut pada kagak kuat.
3 kali aja lama banget, dari maghrib sampai isya ya. Kemudian juga hadirin, hajat apapun silahkan. Kenapa sih kau pakai minta doa, minta hajat? Ya sebab malam nisfu Sya'ban adalah malam dikabulkannya doa. Malam dikabulkan doa. Maka itulah hadirin hadirat, kenapa ulama kita memilih surah Yasin, kenapa kok memilihnya malam nisfu Sya'ban, kenapa harus sebanyak 3 kali, dan juga dianjurkan membaca doa. Membaca doa, ada doa khusus yang dibaca nanti pada setelah bacaan surah Yasin tersebut. Kemudian juga hadirin, dianjurkan juga pada malam nisfu Sya'ban untuk memperbanyak doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini juga sangat dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban. Maka usahakan dibaca, diamalkan hadirin, insyaallah malam nisfu Sya'ban yang akan datang menjadi penyebab turunnya rahmat, jadi penyebab turunnya keberkahan, ampunan untuk kita semua, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan yang akan datang, ke Ramadan berikutnya, Ramadan selanjutnya dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.